Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 yang terdiri saya Alif Gema Aprila, Rizky Ardian, Anggiria Pertama, dan Gabriel Silain. Di sini kami akan membahas perencanaan dalam pembangunan. Definisi perencanaan pembangunan yaitu secara umum perencanaan pembangunan adalah teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Pada dasarnya perencanaan pembangunan adalah pengambilan alternatif yang dianggap alternatif terbaik dengan sumber daya yang tersedia secara tepat. Pengertian menurut para ahli, menurut Arthur W. Lewis mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia lebih produktif. Lalu menurut Pak Hali, sedangkan Jensen 1995 merekomendasikan perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks, sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya lainnya. Pengertian menurut para ahli. Menurut Arthur W. Lewis tahun 1965 mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia lebih produktif. Kemudian menurut Jensen tahun 1995 merekomendasikan perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal bersifat kompleks, sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya lainnya. Riyadi tahun 2022 ayat 8. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya adalah apa tujuan perencanaan pembangunan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien. Pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai 5 tujuan dan fungsi pokok. Adapun tujuan dan fungsi pokok perencanaan pembangunan tersebut sebagai berikut. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. 1. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah. 2. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 3. Untuk mengoptimalkan partisipasi dan peran masyarakat dalam perencanaan. Yang keempat, untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil. Selanjutnya yang ketiga, jenis perencanaan pembangunan. Apa saja jenis perencanaan pembangunan? Yang pertama, perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Yang menengah antara 4 sampai 5 tahun, dan yang jangka pendek mencakup 1 tahun saja. Baiklah, mungkin sekian dari presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, dan yang keempat ada tahapan perencanaan pembangunan. Yang pertama, tahapan penyusunan rencana. Tahap awal kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab badan perencana baik Bappenas untuk tingkat nasional dan Bapeda untuk tingkat daerah. Bila penyusunan rencana dilakukan dengan menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif, maka sebelum naskah rencana disusun terlebih dahulu perlu dilakukan penjaringan aspirasi dan keinginan masyarakat tentang visi misi serta arah pembangunan. Dan yang kedua ada tahapan penetapan rencana. Sesuai ketentuan berlaku, rencana pembangunan jangka panjang atau disebut dengan RPJP perlu mendapatkan pengesahan dari DPRD setempat, sedangkan rencana pembentukan jangka menengah atau disebut dengan RPJP dan RKPD cukup mendapat pengesahan dari kepala daerah.
Dan yang ketiga ada tahapan pengendalian pelaksanaan rencana. Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Perencanaan masih tetap mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian pelaksanaan rencana bersama yang bersangkutan. Dan yang terakhir, tahapan evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, Badan Perencana masih mempunyai tanggung jawab terakhir, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.